Masih bersama saya dengan Ridwan Gibran. Buat kalian yang baru saja melihat video tutorial dari saya ini, silakan kalian itu subscribe dulu ya channel YouTube ini biar berkembang. Nah, di video sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menentukan modal kasir. Oke, jadi sebelum masuk ke inti pembahasannya, di sini juga saya akan melakukan sedikit setting gitu ya. Nah, settingannya itu ada pada halaman login. Ini kan pada saat kita membuka aplikasi Cash Register Pro itu langsung menuju ke halaman utamanya ya. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, ini kan dia langsung masuk ke halaman utamanya. Nah, tanpa login, aplikasi Cash Register Pro itu sudah bisa melakukan transaksi nih. Ya, tuh, ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, alangkah lebih baiknya saya akan mengatur di mana ketika pertama kali menjalankan aplikasi Cash Register Pro itu yang muncul adalah halaman login dulu, baru halaman utamanya. Oke ya, jadi untuk melakukan settingnya silakan kalian login terlebih dahulu dengan user admin. Oke, kemudian kalian pilih setting, terus pilih app setting di sini. Nah, terus pilih user need to login to shell, di on kan ya. Nah, ini juga kalian harus hati-hati ya dengan decimal place. Di video sebelumnya itu kan pada bagian setting saya memilih not use ya. Nah, ternyata pemilihan not use ini itu ya berdampak dengan berantakannya laporannya. Jadi saya akan memilihnya ke sini saja 1.23 ya. Oke, jika sudah selesai settingannya, kembali lagi saja ke home terus logout. Yes. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini ya. Kita cek dulu, close, buka lagi aplikasinya. Nah, dia akan masuk ke menu login dulu ya sebelum ke halaman utamanya. Oke, masuk ke inti pembahasannya ya. Bagaimana cara menentukan modal kasir. Nah, misalnya di sini Dita kasir saya itu login. Oke, kasir saya bernama Dita itu sudah login misalnya ya. Nah, sebelum melakukan transaksi penjualan, tentu saja kita sebagai owner harus menentukan terlebih dahulu modal kasir si Dita ini. Caranya, klik Hi Dita ini. Oke, kemudian pilih Open Z Report. Nah, lalu silakan kalian tentukan modal kasirnya di sini. Misalnya saya akan menentukan modal kasir sebesar 500.000. Nah, di sini ada logo dolar nih ya. Kalian abaikan saja karena logo dolar ini itu tidak bisa dirubah ya. Ini itu sudah bawaan dari aplikasi Cash Register Pro. Jadi abaikan saja, ini tidak berpengaruh ya. Oke, setelah modal kasirnya sudah ditentukan, klik Open Report. Nah, di sini sudah ditampilkanlah mini report bernama Z Report ini. Di sini sudah muncul nih Open Amount. Nah, ini itu adalah modal kasir si Dita. Nah, setelah modal kasirnya ditentukan, barulah Dita bisa melakukan transaksi ya. Misalnya ada konsumen yang datang ke toko beli flash disk, terus bayar. Oke. Nah, kalau misalnya uang konsumen yang diberikan ke Dita itu uang pas, klik ini aja 50.000. Secara otomatis aplikasi Cash Register Pro membuatkan shortcut uang pas sebesar 50.000. Misalnya bayarnya pakai uang pas, ya udah klik aja ini. Nah, seperti ini, kemudian save and print. Oke, ini muncul case, terus saya close. Kemudian ada lagi yang beli ini misalnya SD 64 GB. Bayar lagi. Misalnya bayarnya uang lebih ya. Misalnya 150.000 uangnya. Oke, kembaliannya adalah 29.000. Nah, perlu diingat ya, nanti kasir ini itu harus diingat nih. Kembaliannya adalah 29.000. Karena di struknya uang kembalian ini itu tidak akan dicetak ya. Kita lihat. Nah, jadi yang ada hanya uang yang dibayarkan oleh konsumen saja. Sedangkan untuk uang kembaliannya itu tidak ditampilkan di sini. Oke, close. Terus ada lagi konsumen yang beli apa? Beli obeng, misalnya obeng ini 320. Oke, pay. Uangnya 350.000. Nah, kembaliannya 30.000 ya. Terus tekan save and print. Oke, cash 350.000. Oke, terus close. Nah, tadi itu sudah melakukan 3 kali transaksi ya. Nah, singkatnya toko kita itu akan tutup nih. Nah, sebelum melakukan tutupan toko, tentu saja Dita itu harus menghitung pendapatan toko untuk hari ini ya. Klik Hi Dita lagi, kemudian pilih Close Z Report. Kemudian Close Report.
Nah, maka dia akan ditampilkan seperti ini. Jadi modal kasirnya itu 500.000, terus total transaksinya ada 3 transaksi, nominal total uang transaksinya itu adalah 491.000, sehingga total uang yang harus ada di laci kasir adalah 1.050.000, di mana nominal 1.050.000 ini didapat dari sales ditambah modal. Jadi nominal akhirnya adalah 1.050.000. Oke, jadi seperti itu ya. Ini adalah uang yang harus ada di laci kasir. Nah, ketika Dita menghitung, ya harus ada 1.050.000. Kalau misalnya kurang, berarti itu kan ada pencatatan yang terlewat ya. Nah, kemudian sebagai admin juga tentu saja bisa memantau aktivitas penjualan yang dilakukan oleh Dita ini. Silakan di logout dulu misalnya. Oke, setelah logout, adminnya masuk nih. Admin. Oke, sebagai admin itu misalnya saya pengen melihat aktivitas penjualan yang dilakukan Dita untuk hari ini. Tinggal klik report, lalu masuk ke Z report di sini. Nah, di sini ada ya. Ini adalah aktivitas penjualan yang dilakukan oleh Dita tadi. Jadi transaksinya ada 3, total penjualannya itu adalah 491.000. Dan uang yang harus ada di kasir atau yang diserahkan oleh Dita adalah 1.050.000. Oke, kita juga bisa melihat detailsnya. Nah, detailsnya itu seperti ini ya. Oke, kemudian cancel. Nah, kalau misalnya si admin itu pengen melihat transaksi apa saja yang sudah dilakukan oleh Dita, misalnya ya, item-itemnya. Nah, silakan kalian pilih all saja di sini. Nah, di sini juga sudah dimunculkan. Atau kalau yang pengen lebih spesifik, silakan kalian pilih salesperson. Nah, di salesperson ini maka akan ditampilkan salespersonnya cuma ada 1 ya, Dita. Nah, Dita itu melakukan transaksinya itu ini. Klik details. Nah, itemnya obeng ya, Jack May obeng. Terus ini misalnya yang 120.000 apa nih? View. Oh, ternyata SSD. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini bisa kalian lihat payment method, padahal tadi itu si Dita melakukan transaksi penjualannya itu menggunakan cash semua ya, tidak ada yang menggunakan gift card. Tetapi di sini ternyata payment methodnya justru tertera gift card gitu ya, bukannya cash. Tetapi ketika kalian itu melihat di menu payment ya, di menu payment ini, di bagian gift card justru kosong ya, nggak ada. Kalau ngelihat di cash, nah ada di sini ya, salespersonnya siapa? Tadi itu kan Dita ya, ada 3 transaksi Dita. Nah, ini proses transaksi pembayarannya itu konsumen pakainya cash, bukannya gift card. Sedangkan kalau misalnya lihat di salesperson, Dita itu justru metode pembayaran yang dilakukan oleh konsumen adalah gift card. Ini akan sangat membingungkan ya. Kalian bisa coba sendirilah di komputer kalian itu seperti apa ya. Takutnya di sini juga yang salahnya itu adalah justru sistem operasi yang saya pakai. Karena kan di sini saya pakainya Windows 10 yang super light ya. Takutnya itu juga bisa berpengaruh ya. Mungkin cukup sekian aja ya video kali ini. Mohon maaf nih kalau misalnya videonya itu kepanjangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya bersama saya dengan Ridwan Gibran.